Haters adalah lovers yang kamu tolak. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang tampaknya begitu membenci atau meremehkanmu tanpa alasan yang jelas? Mengapa mereka seolah selalu mencari celah untuk menjatuhkanmu? Terkadang, jawabannya tidak sesederhana rasa iri atau ketidaksukaan. Seringkali, kebencian mereka justru berakar pada sesuatu yang lebih dalam, rasa kecewa karena tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu. Ada pepatah yang mengatakan, haters are just lovers in denial. Mereka yang membencimu mungkin sebenarnya pernah mengagumimu, menginginkan perhatianmu, atau berharap bisa dekat denganmu. Namun, ketika harapan mereka tidak terwujud, entah karena kamu menolaknya, tidak membalas perasaan mereka, atau bahkan tidak menyadari keberadaan mereka, rasa kagum itu berubah menjadi kekecewaan. Dan seperti yang kita tahu, kekecewaan yang tidak tersalurkan dengan baik seringkali berubah menjadi kebencian. Inilah mengapa banyak haters yang tampak begitu terobsesi dengan hidup seseorang. Mereka mengamati setiap gerak-gerikmu, mengomentari setiap pencapaianmu, bahkan mencari-cari kesalahanmu. Ini bukan sekadar kebencian biasa, ini adalah ekspresi dari perhatian yang terpaksa berubah menjadi kritik. Di lubuk hati mereka, mungkin masih ada sisa rasa ingin dekat denganmu, tetapi ego dan gengsi tidak mengizinkan mereka untuk mengakuinya. Jadi, bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka? Dengan tenang, jangan biarkan kebencian mereka mempengaruhi langkahmu. Ingat, jika seseorang benar-benar membencimu, mereka tidak akan menghabiskan waktunya untuk memperhatikanmu. Fakta bahwa mereka begitu terobsesi dengan hidupmu menunjukkan bahwa mereka masih peduli, hanya dalam bentuk yang berbeda. Alih-alih membalas dengan kebencian, lanjutkan saja perjalananmu. Terkadang, diam dan kesuksesan adalah balasan terbaik. Lagi pula, jika haters adalah lovers yang kamu tolak, maka jangan biarkan mereka mengganggu hatimu. Mereka hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Benci tapi rindu, perasaan yang membingungkan. Pernahkah kamu merasa ingin menjauh dari seseorang, tetapi di saat yang sama justru merindukannya? Perasaan, benci tapi rindu, adalah salah satu dilema emosional yang paling membingungkan. Di satu sisi, ada rasa kesal, marah, atau kecewa terhadap seseorang. Namun di sisi lain, ada kerinduan yang sulit ditepis. Ini adalah emosi yang sering kali dialami dalam hubungan percintaan, persahabatan, bahkan dalam hubungan keluarga. Perasaan ini bisa muncul karena berbagai alasan. Salah satunya adalah luka yang belum sembuh. Misalnya, seseorang pernah menyakiti kita, tetapi karena begitu banyak kenangan indah yang telah dibangun bersama, rasa rindu tetap datang meskipun ada sakit hati yang belum sepenuhnya hilang. Pikiran kita mungkin mencoba menolak kehadiran seseorang, tetapi hati tetap diam-diam berharap. Selain itu, benci tapi rindu juga sering muncul karena kebiasaan. Ketika kita terbiasa memiliki seseorang dalam hidup, keberadaannya menjadi bagian dari rutinitas. Saat orang tersebut pergi, ada kekosongan yang muncul, meskipun secara logika kita tahu bahwa menjauh darinya adalah keputusan yang terbaik. Ini mirip seperti seseorang yang ingin berhenti dari kebiasaan buruk, tetapi tetap merasa kehilangan ketika kebiasaan itu tidak lagi dilakukan. Lalu, bagaimana cara mengatasi perasaan ini? Langkah pertama adalah menerima bahwa ini adalah hal yang manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merasa rindu pada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika orang tersebut membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan,
Mungkin ini saatnya untuk menerima kenyataan bahwa merindukannya bukan berarti kita harus kembali. Kadang-kadang, waktu adalah satu-satunya solusi. Seiring berjalannya waktu, luka bisa sembuh, dan perasaan rindu pun perlahan memudar. Fokus pada diri sendiri, memperbaiki kehidupan, dan membuka lembaran baru bisa menjadi cara terbaik untuk keluar dari perasaan benci tapi rindu. Karena pada akhirnya, jika seseorang memang seharusnya ada dalam hidup kita, ia akan tetap tinggal dengan cara yang sehat dan membahagiakan.